Motor matic untuk sebagian orang cuma sebagai motor harian aja, yang berarti motor tersebut cuma digunakan sebagai alat transportasi, angkat belanjaan sampai dengan angkat galon air mineral. Dan untuk orang-orang seperti ini biasanya mereka tidak terlalu peduli dengan spesifikasi, tenaga, dan lainnya dari motor ini. Yang penting desainnya bagus, harga jual kembalinya bagus, dah itu udah cukup. Namun ini berbeda dengan orang-orang yang emang suka dengan dunia motor, khususnya di motor matic. Orang-orang ini biasanya tidak terlalu suka dengan motor matic entry level, yang pada akhirnya mereka akan lebih memilih motor matic premium 150. Menariknya lagi adalah terkadang motor matic premium 150 juga tidak cukup untuk memuaskan hasrat mereka, yang mana mereka merasa masih kurang dengan besar bodinya yang nanggung. Selain bodinya, tenaga dari matic 150 juga cuma bisa dibilang nanggung. Kalau kondisinya seperti itu, tentu aja alternatif yang masih terjangkau adalah membeli motor matic premium 250cc. Dan untuk di kelas ini sebenarnya ada beberapa motor. Yang pertama ada Forza 250. Namun sayangnya Forza 250 harganya mahal banget karena mau bagaimanapun motor ini CBU. Jika Forza 250 terlalu mahal, ada satu motor dari Yamaha yang memiliki desain yang sporty, bodi yang besar dan cc-nya udah 250, dan ini adalah Yamaha X-Max. Yamaha pertama kali meluncurkan Yamaha X-Max di pasar Indonesia pada tahun 2016 dan baru dipasarkan pada tahun 2017. Ketika diluncurkan, Yamaha X-Max langsung cukup menggemparkan pasar Indonesia. Karena mau bagaimanapun, di tahun 2017, motor sport fairing 250 sebenarnya udah biasa, tapi motor matic 250cc ini adalah hal yang luar biasa. Dan ketika diperkenalkan ke pasar, Yamaha langsung kebanjiran SPK Yamaha X-Max. Namun apa yang spesial dari Yamaha X-Max ini? Sampai-sampai orang-orang rela mengeluarkan uang 70 juta rupiah hanya untuk motor matic 250cc. Apakah karena X-Max bisa ikut touring dengan motor gede? Karena kalau kita lihat di media sosial, ketika rombongan moge touring, pasti ada aja tuh satu atau dua Yamaha X-Max yang ikutan dan motor tersebut tidak didiskriminasi. Ini berbeda jika Yamaha NMAX atau Honda PCX yang ikut, pasti langsung dihujat abis-abisan. Iya kan? Tapi apakah iya yang membuat X-Max spesial bisa nyelip di rombongan moge? Mungkin iya, tapi biasanya yang bawa X-Max bukanlah anggota touring secara harfiah. Mereka biasanya bertugas untuk memfoto rombongan moge tersebut. Namun kenapa harus X-Max? Jawabannya tentu aja Yamaha X-Max adalah motor matic yang paling relevan digunakan di touring moge karena tenaga X-Max bisa dibilang ya sebenarnya cukup aja. Yang mana dalam kondisi standar, X-Max memiliki mesin 250cc SOHC 4 valve dengan bor di 70 mm dan stroke-nya di 64,9 mm yang bisa menghasilkan kompresi sampai 10,5:1. Dengan spesifikasi tersebut, motor ini bisa menghasilkan tenaga maksimum di 16,8 kW di 7000 rpm dan torsi maksimal di 24,3 Nm di 5500 rpm. Dalam kondisi standar, motor ini memiliki kecepatan 0 ke 60 km per jam dalam waktu 4,5 detik. Dan untuk 0 ke 100-nya motor ini bisa mencatatkan waktu di 12,36 detik. Dan top speed X-Max 250 bisa sampai dengan 137 km per jam. Ya, dalam kondisi standar, motor ini bisa menghasilkan waktu yang sebenarnya biasa aja untuk sebuah motor matic 250cc. Karena kalau mau dibandingkan dengan motor sport fairing nih, tentu aja X-Max lebih lambat daripada motor 250cc sport fairing, apalagi dengan moge. Namun semua hal ini berubah ketika kalian bermain mesin di motor ini, yang mana jika kalian bore up dengan benar dan proper motor ini, Yamaha X-Max bisa tembus sampai dengan 200 km per jam. Ya walaupun kalau udah di bore up hitungannya udah bukan 250cc lagi, melainkan udah 300cc lebih, tapi tetap aja ini adalah salah satu hal yang membuat X-Max spesial. Bisa di bore up sampai 300cc lebih dan bisa mendapatkan top speed maksimal yang sangat kencang, yaitu 200 km per jam lebih. Jadi ya walaupun mesin standar motor ini cenderung biasa aja, tapi potensi bore up-nya luar biasa. Dan hal ini membuat X-Max menjadi spesial, asalkan jangan diajak nanjak di tanjakan curam. Ya, beberapa waktu lalu kita sempat digembarkan oleh video di media sosial, banyak X-Max yang tidak kuat nanjak di tanjakan curam. Tapi kenapa bisa motor yang notabene memiliki cc besar malah nggak kuat nanjak? Jawabannya adalah salah di gaya berkendara dan usernya biasanya tidak paham dengan motornya sendiri. Karena dilansir, jika ingin melahap tanjakan yang ekstrim, fitur TCS harus dimatikan dulu agar mesinnya bisa bekerja secara maksimal. Ya, itu adalah langkah dasar agar X-Max kuat nanjak. Tapi mau bagaimanapun mesin X-Max memang cukup loyo alias kurang bertenaga dalam kondisi standar. Makanya banyak banget yang mau ngebore up spek touring motor ini biar lebih nyaman digunakan. Jadinya ya mesin standarnya tidak spesial tapi potensi bore up-nya cukup spesial di motor ini.
Kemudian apalagi yang membuat motor ini spesial? Tentu aja desainnya. Oke, kita semua hampir setuju desain Yamaha X-Max itu cukup keren, apalagi di bagian depannya. Untuk tampilan X-Max di generasi terbaru, motor ini benar-benar sporty banget, layaknya motor ratusan juta rupiah. Dan kita hampir tidak bisa berdebat tentang desain depan Yamaha X-Max. Namun ketika masuk desain belakang, entah kenapa desain belakang Yamaha X-Max kayak agak kurang dan tidak terlihat wow seperti bagian depannya. Mungkin desain ini diambil menyerupai selera desain Eropa, karena X-Max memang motor ekspor untuk pasar Eropa. Tapi kalau kita lihat lebih lanjut, memang desain belakang X-Max kayak nggak ada yang spesial. Namun masih cukup oke, cuman nggak spesial aja. Jadi jelas, untuk sebagian orang desain motor ini spesial, tapi untuk sebagian orang lainnya desain motor ini hanya spesial di beberapa tempat aja, tidak keseluruhan. Kemudian apalagi yang spesial dari motor ini selain desain? Apakah dimensinya? Mungkin iya, jadi Yamaha X-Max memiliki dimensi panjang di 2180 mm, lebar di 795 mm, dan tinggi di 1550 mm, dengan jarak sumber roda di 1540 mm. Dengan dimensi yang besar tersebut, X-Max memiliki berat sampai 184 kg. Untuk sebagian orang, dimensi X-Max adalah daya tarik utama dan ya memang dimensi motor ini memang nilai jual utama motor ini karena balik lagi, mesin motor ini biasa aja dalam keadaan standar. Namun dimensi besar ini membawa satu masalah yang lumayan juga, yaitu motor ini kurang enak dipakai harian apalagi jarak dekat. Saya pernah nyobain naik X-Max teman saya dalam kondisi macet, rasanya benar-benar menyiksa. Walaupun saya tidak jinjit ketika turun kaki, tapi motor ini terasa menyusahkan. Apalagi ketika nyalip-nyalip kendaraan, ngeri banget nyenggol mobil orang. Kalau nyenggol kan jadi panjang ceritanya. Iya kan? Tapi di luar dari itu semua, dimensi memang hal spesial dari X-Max. Namun yang paling pasti dari ini semua adalah hal yang membuat X-Max benar-benar spesial adalah harganya. Oke, harga motor Matic 250cc untuk tipe tertinggi ada di 75 juta dan tipe terendah ada di 67 juta. Itu bukanlah harga yang spesial-spesial banget sebenarnya. Karena mau bagaimanapun, harga tersebut masih bisa dibilang cenderung mahal dengan apa yang dikasih motor tersebut. Mungkin teknologi, desain, dan dimensi motor tersebut sudah oke, tapi mesin yang diberikan hanya mesin 250cc dengan spesifikasi yang bisa dibilang biasa aja. Dan memang Yamaha harus menggunakan mesin 250cc karena regulasi pajak barang mewah di Indonesia. Tapi kalau mau dilihat dengan pesaing-pesaing yang ada, harga X-Max bisa dibilang adalah harga motor 250cc paling murah di kelasnya. Misalnya dengan Honda Forza. Honda Forza memiliki harga mulai dari 90 juta rupiah. Vespa GTS 300 Supertech memiliki harga mulai dari 167 juta rupiah. Kemudian ada Kymco Downtown 250 yang memiliki harga di 76 juta rupiah. Jika dilihat dari motor Matic 250cc di Indonesia dan di kelasnya, X-Max adalah motor paling terjangkau di antara semuanya. Dan X-Max juga sudah tidak ketinggalan zaman untuk versi terbarunya, yang mana visornya juga udah elektronik. Walaupun tempat penyimpanan harus dikorbankan, tapi setidaknya visornya bisa naik turun dengan satu tombol aja. Iya kan? Namun yang ngeselin dari X-Max adalah sebenarnya sih bukan X-Max saja, tapi kebanyakan dari motor Yamaha, yaitu masalah kelistrikan. Nah, masalah kelistrikan ini yang bikin ngeselin, apalagi buat X-Max generasi awal. Siap-siap aja kalian sering nongkrong di bengkel kelistrikan, karena ada aja masalahnya. Dan yang terburuk adalah motornya mati total. Namun di luar dari semua, X-Max bisa dikatakan bisa menjadi motor spesial karena apa yang diberikan masih sesuai dengan harga yang diberikan. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.